Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim ulama, para guru, para kesepuhan dan para tokoh masyarakat, terkhusus pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Ustadz Muhammad Harun, beserta segenap jamaah, guru-guru kita selaku pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni di masing-masing wilayah, terkhusus Sahibul Bait Bapak Sobur beserta para ikhwannya, Al-Ustadz Samanhudi, Al-Ustadz Luqman, dan para asatid yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada aparatur pemerintah dari Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang ikut serta hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad memiliki tingkat kemuliaan yang sangat tinggi. 2-3 bulan yang lalu kita memperingati maulidnya. Di mana-mana seluruh dunia, masjid, musola, majlis taklim menggelar peringatan maulid dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad. Sampai waktunya di bulan Rajab. Ternyata di bulan Rajab ada satu peristiwa luar biasa yang tidak pernah terjadi sepanjang kehidupan umat manusia, hanya terjadi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kalau saudara mau tahu bahwa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, ayo kita tengok makhluk manakah, Nabi dan Rasul manakah, manusia manakah, malaikat manakah yang bisa ketemu dengan zatnya Allah kalau bukan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dipersilakan oleh Allah untuk bertemu dengan wujudnya Allah, Allah membuat pertanyaan. Pertanyaan Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Tapi sengaja Allah bikin pertanyaan supaya Allah sendiri yang menjawabnya. Supaya dunia tahu siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Yang pertama Allah bertanya, ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Di langit ada bintang, ada rembulan, ada matahari, ada planet, ada makhluk-makhluk Allah. Termasuk langit-langitnya. Satu langit sudah berapa ribu lebarnya. Itu ada 7 lapis langit. Aku ciptakan untuk siapa ya Muhammad? Nabi hanya bisa menjawab dengan kalimat Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau dan untuk engkau ya Muhammad. Yang kedua, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk negeri kita tercinta Indonesia. Untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama, Allahu a'lam, Allah maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan bumi dan isinya termasuk kita dan negeri kita kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang ketiga, ini pertanyaan Allah yang sangat menakutkan kepada diri Nabi Muhammad. Apa itu pertanyaan Allah? Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa? Allah bertanya kepada Nabi. Padahal Nabi itu makhluk, bukan khalik. Al-khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Menggigil Rasulullah. Hampir tidak sanggup berdiri.
Di situ langsung Allah menjawab, wa ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan Allah yang selalu mendampingi dan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Maka oleh karena itu, orang yang banyak solawat hajatnya lebih dahulu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang banyak solawat dosanya lebih dahulu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita lihat Nabi Allah Adam, bapak semua manusia. Berapa tahun Nabi Allah Adam dikeluarkan dari sorga karena kesalahan kecil. Begitu Nabi Allah Adam turun keluar dari sorga, menangis siang dan malam. Sehingga Nabi Allah Adam kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, istighfarnya Nabi Allah Adam sampai sekarang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Sampai malaikat Jibril alaihissalam turun membisikkan kepada Nabi Adam, ya Adam, cobalah engkau sebut kekasih Allah Muhammad. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada, baru tertulis namanya di pintu syurga. Akhirnya Nabi Adam nurut. Ya Allah, sekian tahun aku beristighfar tidak kau jawab. Sekian tahun aku bertobat tidak kau jawab. Sekarang aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak kekasihmu Muhammad, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad. Langsung detik itu, saat itu dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Adam, seandainya engkau tidak sebut Muhammad, sampai hari kiamat tidak akan aku ampuni engkau. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, orang yang bertobat dengan sholawat lebih cepat diterima oleh Allah daripada dengan istighfar. Kalau istighfar harus nangis, harus menyesal, harus merintih, mengingat dosa. Tapi kalau sholawat mau ikhlas atau tidak ikhlas pasti dikabulkan. Kenapa? Allah sudah tidak melihat orang itu ikhlas atau tidak. Tapi yang Allah lihat dari mulut orang itu menyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang menyebabkan Allah langsung menerima tobat kita, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itu kita beruntung dan bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita merasa menyesal jadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan merasa bosan jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad seperti dimiliki oleh umat-umat yang lain. Saudara lihat umat zaman Bani Israel itu kalau mau tobat bukan seperti kita, sholat tobat, baca istighfar, baca sholawat diterima. Mereka tidak. Mereka harus cari gunung yang paling tinggi. Gunungnya nggak ada tanah. Gunungnya batu-batu belahan yang tajam. Harus menjatuhkan diri dari atas sampai ke bawah. Kalau belum hancur kepalanya, belum diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Lihat umat Nabi Musa. Hanya gara-gara mancing di hari Sabtu, dikutuk jadi monyet, jadi babi. Umat Nabi Muhammad bermaksiat, belum ada kutukan, belum ada laknat. Setiap hari Jumat mancing di Setu, mancing di Empang sampai gak sholat Jumat, tapi gak ada yang dikutuk jadi monyet, jadi babi. Kenapa? Karena Allah melihat Nabi Muhammad. Mereka hanya berbuat yang tidak senonoh. Di zaman Nabi Allah Lut, dihancurkan buminya dari atas, dibawa ke atas, dihancurkan kembali. Lihat umat Nabi Muhammad sampai di detik ini, pelacuran, mabok-mabokan, zina, ketidakadilan dan lain sebagainya masih berjalan, tapi Allah masih memberikan rahmat. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad, ya Allah, jangan kau turunkan laknat dan kutukan kepada umatku ya Allah. Aku ingin umatku mati dalam keadaan tobat ya Allah. Saudara-saudara hadirin, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda yang dicap rusak. Rusak akhlaknya. Minum siang malam. Kalau sudah mabok dia masuk kampung. Kalau ada anak gadis diperkosa, masyarakat dibikin takut. Sampai bapaknya anak perempuan itu pun takut. Tidak boleh lihat rumah terbuka, dia masuk, dicuri barang-barangnya. Sampai masyarakat di sana nggak kuat. Berdoa kepada Allah, beramai-ramai memohon kepada Allah. Ya Allah, matikan tuh pemuda ya Allah. Kami sudah gak kuat ya Allah. Subhanallah, doanya masyarakat diijabah. Allah ambil tuh pemuda meninggal dunia.
Begitu meninggal dunia, saking senangnya itu masyarakat, nggak dikubur, dilempar ke kali. Sudah beberapa hari, sudah mulai membusuk, baunya sudah nggak enak, perutnya sudah mau pecah. Allah panggil Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, engkau adalah nabiku. Engkau adalah rasulku yang aku utus engkau menjadi rasul dan nabi. Tolong cari bangkainya seorang pemuda yang matinya dimasukkan ke dalam solakan oleh masyarakat. Karena ini perintah Allah, Nabi Musa nggak nanya. Nabi Musa masuk keluar kampung, muter-muter sampai masyarakat, tokoh masyarakat di situ bertanya, ya Nabi Allah Musa, saya lihat engkau dari kemarin, dari lusa, masuk kampung, keluar kampung, kayak ada yang dicari. Apa yang kau cari? Aku sedang mencari bangkainya pemuda yang matinya, yang meninggalnya, atau yang wafatnya dibuang ke dalam solokan. Itu pemuda rusak ya Nabi Musa. Itu kerjanya bejat ya Nabi Musa. Gak boleh lihat anak perawan diperkosa, orang tuanya dicekek. Kalau rumah terbuka dia ambil segala-galanya. Dan dia sangat tolim ya Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Saya nggak tahu kalau urusan itu. Ini hanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kalau begitu aku antarkan. Ternyata itu mayit sudah bolong matanya. Sudah membusuk. Mulutnya sudah mengeluarkan belatung. Perutnya sudah hampir pecah. Sudah mengeluarkan bau-bau yang tidak enak. Karena ini perintah Allah, diambil oleh Nabi Musa dengan beberapa pengikutnya. Kemudian dimandikan, dikafankan, dikubur. Setelah dikubur, Nabi Musa dalam hatinya bertanya, siapa sih itu pemuda? Kok sampai aku seorang rasul disuruh ngurusin bangkainya padahal dia orang bejat? Begitu sampai dia naik ke Gunung Turisina. Nabi Musa itu kalau mau berbincang kepada Allah harus naik ke Gunung Turisina. Ya Allah, tugas sudah aku laksanakan. Jenazah pemuda sudah aku mandikan dan aku kafankan dan aku kubur. Sekarang aku mau bertanya, ya Allah, siapa itu pemuda? Hei Musa, memang pemuda itu bejat. Pemuda itu rusak. Pemuda itu hancur akhlaknya. Cuman karena satu aku ridho dan aku ampuni. Apa itu ya Allah? Ini pemuda seumur hidup gak pernah membuka kitab suci, yaitu kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu dibuka, awal ayat yang dia baca, akan datang seorang nabi yang termulia. Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nabi yang menjadi imam, pemimpin semua nabi dan rasul. Dan penutup semua nabi. Siapa yang menjadi umatnya akan aku muliakan dan akan aku bahagiakan hidupnya. Dicium nama nabi itu, ayat itu oleh pemuda sambil berkata, ya Allah kalau begitu panjangkan umurku ya Allah. Supaya aku ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Saya akan menjadi umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Saya akan setia mengikuti Nabi Muhammad ya Allah. Kalau perlu badan dan kepalaku aku siapkan untuk membela Nabi Muhammad ya Allah. Setelah dicium, itu kitab suci ditaruh di atas lemari. Keluar, mabok lagi. Mabok lagi. Oh cuman begitu ya Allah. Kalau begitu, jadikan aku umat Muhammad walaupun aku tidak jadi Nabi Musa. Biarin aku gak jadi rasul. Yang penting aku menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata umat Nabi Muhammad mulia para hadirin. Maka oleh karena itu, jangan sampai terlintas dalam kalbu kita benci kepada Nabi. Jangan sampai terlintas dalam kalbu kita gak suka kepada Nabi. Dengan dalil macam-macam. Nikmat Allah yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad kita gak ada harganya. Ibu bisa dihormati anak karena Nabi Muhammad. Bapak bisa dihormati anak karena Nabi Muhammad. Tetangga bisa akur harmonis karena didikan Nabi Muhammad. Kita bisa kenal Allah sampai akhir hayat kita. Sampai meraih gelar husnul khatimah karena Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang paling cinta seperti Nabi Muhammad? Tadi sudah disampaikan oleh Habib Syekh. Suami mencintai kita ada batasnya. Istri mencintai kita ada batasnya. Tapi lihat Nabi Muhammad cintanya kepada kita gak ada batasnya. Di saat terbaring badannya di tempat tidur. Bukan mau tidur tapi dalam keadaan sakit keras. Malaikat Jibril sebelah kanan Nabi. Di sebelah kiri Nabi keluarga Nabi Siti Fatimah dan Hasan wal Husain. Di belakang Nabi para sahabat berdiri.
di depan Nabi malaikat Israel. Ketika ruhnya Nabi Muhammad mulai ditarik sampai di dengkul atau di lutut, Nabi berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, kalau bisa berhenti sebentar. Saya nggak kuat merasakan perih dan sakitnya dicabut nyawa. Langsung malaikat Jibril menjawab, ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan, yang Allah tidak pernah berikan kepada Nabi dan Rasul yang lain kecuali kepada engkau. Kaget Nabi Muhammad. Kalau ini yang paling pelan saya nggak kuat, yang paling ringan saya nggak kuat, begitu perih dan sakitnya. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Disitulah Nabi Muhammad tidak memperdulikan sakitnya dicabut nyawa, sambil berkata, ya Allah, 1000 kali lebih sakit aku terima ya Allah. Yang penting satu, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Adakah orang seperti Nabi Muhammad? Di saat nanti kita dibangkitkan dari kubur, suami sudah tidak mau dekat dengan istri karena takut nanti dituntut oleh Allah gara-gara istrinya. Istri tidak mau dekat dengan suami karena takut dituntut oleh Allah gara-gara suaminya. Anak tidak mau dekat kepada orang tua karena takut anak dituntut gara-gara orang tuanya, atau orang tuanya gara-gara anaknya. Hanya satu manusia yang memanggil kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas tadi disampaikan oleh guru kita, Bapak Ketua MUI, di mana anjuran Nabi mengatakan kepada kita, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anakmu, ajari anakmu, kenalkan anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, bagaimana supaya anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, kalau orang sudah cinta kepada Nabi Muhammad, akhlaknya pasti lurus, akhlaknya pasti lempeng. Dia tahu apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, dia tahu apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Anak yang bakti kepada orang tua, pasti dia cinta kepada Nabi Muhammad. Anak yang berakhlak kepada orang tua, pasti dia cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tahu akhlaknya Nabi Muhammad kepada yang lebih tua. Walaupun Nabi dari kecil ditinggal ayahnya, dari kecil ditinggal ibunya, Nabi punya paman, Nabi punya saudara, Nabi punya family. Bahkan tetangga yang lebih tua pun dihormati oleh Nabi, walaupun dia bukan seorang siapa-siapa. Ini akan diikuti oleh kita. Maka oleh karena itu zaman sekarang hati-hati. Waktu saya belum sakit, ya, tahun 2016, saya punya rumah ada pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu Bangkong Reang banyak yang datang tiap hari Selasa. Setelah acara pengajian selesai, ada seorang ibu datang ke rumah saya. Habib, punten, maaf, saya minta waktu sebentar sama Habib, saya pengen curhat. Oh silakan Bu. Saya punya anak Bib, ketika umur 7 tahun suami saya meninggal. Saya nggak punya keluarga yang kaya, saya punya keluarga orang miskin semua. Tapi saya kepengen anak saya menjadi anak yang sukses. Saya sekolahkan Habib, biayanya bukan dari saudara, dari jualan gorengan dan kredok. Nyahon tak kredok? Nyahon tak kredok? Gado-gado, gorengan. Itu dari mulai untung sampai modal habis, saya cuma makan sedikit. Sisanya untuk anak saya sekolah. Tapi tetap saya kepengen ngedidik anak saya sampai menjadi anak yang berhasil. Tapi saya sudah gak punya modal. Saya terpaksa jadi pembantu di rumah orang kaya. Jam 6 pagi saya masuk, jam 4 sore saya pulang. Saya masak, saya nyuci, saya nyetrika, saya ngepel. Sebulan saya digaji, sedikit yang saya makan. Semuanya untuk anak saya. Alhamdulillah, anak saya sudah kuliah Habib. Sudah bergelar seorang sarjana. Sekarang di Jakarta dia kerja gajinya 5 juta. Tahun 2017. Alhamdulillah Habib, sekarang dia beli rumah yang cukup mewah di Bogor. Saya orang kampung, tinggal di kampung. Saya gak sebut nama kampungnya. Pokoknya masih di Bogor. Saya ingin melihat anak saya bahagia. Pengen melihat anak saya senang. Saya ingin anak saya mencicipi masakan yang dia suka. Saya buatin masakan. Kue yang dia suka, saya buatin. Saya bawa 2 rantang Habib. Turun dari mobil 2 kali. Sampai di depan perumahannya, gak ada motor, gak ada ojek, gak ada becak. Saya jalan kaki. Padahal usia saya sudah hampir 60 tahun Habib. Subhanallah. Begitu saya berdiri depan rumah anak saya
anak saya sedang berdiri dengan tetangganya. Kemudian tetangganya berkata, "Bang, itu ada ibu-ibu melihat abang." Begitu dilihat, oh itu pembantu saya. Itu pembantu saya. Si anak malu kedatangan ibu dengan gaya orang kampung, pakai jilbab, pakai pakaian murah. Malu menerima kedatangan ibunya karena ibunya tidak bersolek. Saya katakan kalau begitu mohon maaf ya Bu ya. Yang salah bukan anak ibu, ibu yang salah. Kalau dari kecil dibawa ke pondok pesantren atau ke madrasah dinia, mau jadi apapun anak kita nggak bakal sombong. Kenapa? Karena di madrasah dinia, di pondok pesantren, 24 jam anak kita dikenalkan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tawaduknya Nabi, bagaimana hebatnya Nabi, tapi Nabi nggak sombong. Maka oleh karena itulah, kalau kepengen kita punya anak yang berhasil, maknanya dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan solihah, bisa membalas budinya walaupun tidak dengan apapun, masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan agama. Beb, saya ini beb orang awam, nggak bisa ngajarin anak, nggak bisa ngajarin anak baca Quran, sholat. Di sini ada guru-guru kita, di sini ada ustadz-ustadz kita, di sini ada pondok pesantren. Di sini ada madrasah diniyah, masukkan. Kenapa? Ibu, bapak, kalau sudah masuk kubur, biar sekampung ngedoain kita, tetap doanya anak yang ditunggu oleh orang di dalam kubur. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang, paling yang doain kita 7 hari, beres berkat keluar udah nggak ada yang doain. Apalagi zaman sekarang ngedoain orang mati, ditunggu dulu, yang mati kaya apa miskin. Betul nggak? Kalau yang orang kaya hatta nggak diundang, pakai sorban 2 meter, udah kayak mama ajengan. Tapi kalau yang mati susah, Allah, udah diundang lelet datangnya. Dia tahu paling juga sedikit, betul kan? Tapi kalau ibu meninggalkan anak yang soleh dan solihah, bisa baca Quran, bisa mengamalkan Quran, begitu dicabut nyawa kita, detik itu anak kita sudah ngirimin pahala. Pertama ibu bapak meninggal dunia, anak kita masuk kamar mandi, ambil wudhu. Ambil wudhunya dapat pahala. Buka Quran, belum dibaca, dapat pahala. Kesananya anak kita sholat, dapat pahala. Anak kita makan, baca doa, makan, dapat pahala. Kenapa? Anak kita bisa begitu karena didikan orang tua. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini Allah tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Allah tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada imam, tidak ada pemimpin terhebat seperti Nabi Muhammad. Tidak ada pemimpin dan panutan seperti Nabi Muhammad. Kalau kita mau benar ikutin Nabi. Kalau kita mau jadi orang mulia ikutin Nabi. Kalau kita mau jadi orang disayang oleh Ta'ala ikutin Nabi. Tapi kalau kita mau jadi orang hina, hinahkan Nabi Muhammad. Hinahkan Rasulullah, hinahkan ajarannya, pasti kalian akan terhina. Kenapa? Nabi Muhammad makhluk yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menyadari dan dapat mengikuti, dan insya Allah Nabi Muhammad pun ikut ridho kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.